Ke-17 ini oleh kebanyakan umat Islam diperingati sebagai malam Nuzulul Quran. Nuzulul Quran yaitu malam pertama kali turunnya sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu, sebagian ayat Al-Quran itu diturunkan pertama kali adalah di bulan Ramadan. Adapun turunnya Al-Quran itu secara seluruhnya 30 juz itu berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun lebih. Yang turunnya itu dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pada kesempatan malam kali ini ya, kita akan coba kultum kita dengan tema Hajatul Insan ilal Quran. Kebutuhan manusia kepada Al-Quran. Ini penting nih, ya. Jadi kalau kita memahami apa yang akan dipaparkan ini nanti, kita betul-betul paham bahwa kita itu manusia butuh kepada Al-Quran. Kita akan mencari Al-Quran. Ya, kita akan mendekat kepada Al-Quran. Baik, kita akan mulai dari manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah siapa? Nabi Adam. Ya. Nabi Adam. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini adalah ayah seluruh manusia. Ya. Ayahnya atau eyangnya, moyangnya seluruh manusia. Ya. Orang muslim, orang non muslim, moyangnya seluruhnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Oke. Baik. Sekarang pertanyaannya, Nabi Adam itu ketika diciptakan oleh Allah, perhatikan, tinggalnya di mana pertama kali? Surga. Tinggalnya di mana? Surga. Di surga. Jadi tempat tinggal manusia pertama itu di mana? Surga. Surga. Ayatnya ada yang tahu? Surat Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah, ila akhir ayat. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tempatilah olehmu dan pasanganmu, istrimu yaitu Hawa, surga. Jadi tempat tinggal manusia pertama itu surga. Nah ini teman-teman, perhatiin. Coba deh, dipahami betul. Tempat tinggal manusia pertama itu di mana? Di surga. Maka nanti kalau kalian pulang ke negeri akhirat, pulang ke negeri mana? Akhirat. Jangan salah pulang kampung. Jangan salah pulang kampung. Pulanglah ke kampung asal manusia di akhirat, yaitu surga. Nah, sekarang selanjutnya, tadi kan, ya, kenapa manusia pertama, ayah kita, kakek kita, moyangnya manusia, Nabi Adam itu harus keluar dari surga? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Makan buah kuldi. Ya, ayatnya di ayat ke-36 setelah ayat 35 tadi. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi, ila akhir ayat. Ya, jadi manusia pertama itu mereka harus keluar dari surga karena mereka ditipu daya oleh setan. Nih, paham sampai sini? Jadi memang setan itu ya pertama kali ya, menipu daya ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Dan setan dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 dan 17 sudah berikrar di hadapan Allah bahwa setan pun akan menyesatkan seluruh manusia. Saking serius dan sungguh-sungguhnya setan dalam menyesatkan manusia, setan itu akan mendatangi manusia, menggoda manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Masya Allah. Ini. Makanya, teman-teman, kita tuh harus serius dalam berislam. Serius dalam beriman. Kalau kita berislam tidak serius, sementara setan untuk menyesatkan manusia serius, apa yang terjadi dengan nasib kita? Nasib keluarga kita, apa yang terjadi? Ya, jadi itu. Nah, ketika manusia harus terusir dari surga, maka manusia tinggalnya di mana? Salah. Di bumi, ya kan? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Kan gitu, ya. Nah, setelah manusia tinggal di atas muka bumi, apa perintah Allah? Nah, di sini penting. Sekarang jadi manusia tinggal di mana? Bumi. Di bumi.
Nih, manusia yang tinggal di bumi, manusia tinggal di bumi, ada yang di benua Amerika, ada yang di benua Asia, ada yang di benua Afrika, ada di benua Eropa, ada di benua Australia. Semua manusia tinggal di atas muka bumi. Nah, ketika manusia tinggal di atas muka bumi, apa perintah Allah? Ini penting. Ini banyak manusia yang lupa di sini. Padahal manusia hari ini tinggal di atas muka bumi, cuma mereka nggak tahu, nggak memahami apa perintah Allah ketika manusia tinggal di atas muka bumi. Perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 38-nya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka teman-teman, ketika manusia tinggal di atas muka bumi, perintah Allah adalah ya, apabila datang petunjuk dari Allah, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila datang petunjuk dari Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa mengikuti petunjuk dari Allah itu, hidup mereka di bumi tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih. Perhatikan teman-teman. Jadi perintah Allah ketika manusia itu tinggal di atas muka bumi adalah supaya manusia itu mengikuti petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu apa? Apa? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk Allah itu Al-Qur'an. Jadi di dunia ini, teman-teman perhatikan, di dunia ini kalau dalam hidup ini kita mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, maka hidup kita fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada khawatir, enggak ada rasa sedih. Ya. Coba hari ini betapa manusia seluruhnya khawatir. Semuanya takut. Ya, dengan virus Covid-19, dengan wabah corona, semua takut. Ya, semua khawatir kehilangan pekerjaan mereka. Ya, kehilangan nafkah mereka, gitu kan? Padahal dalam Al-Quran sudah Allah sebutkan, kalau manusia itu mengikuti Al-Quran, maka musibah, ujian sebesar apapun, mereka tidak akan khawatir dan tidak ada rasa sedih. Sekarang saya tanya coba kalian, selama wabah Covid-19 tetap makan nggak? Dapat rezeki nggak? Itulah kalau kita mengikuti Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman di sini, ya. Jadi kita itu pentingnya malam nuzul Al-Quran ini adalah kita bagaimana kembali dalam hidup ini, hidup kita atur ngikutin Al-Quran. Coba deh, lihat, perhatikan. Di Al-Quran itu semua contoh model manusia ada. Ada keluarga yang sukses. Ya, keluarga Nabi Ibrahim. Ya, ada keluarga yang sukses. Keluarga Luqmanul Hakim. Ya. Saking suksesnya keluarga Luqmanul Hakim, Masya Allah, sampai namanya diabadikan oleh Allah dalam nama surat ke-31, surat Luqman. Masya Allah. Ada juga keluarga yang gagal. Kalian kalau keluarga mau sukses mau gagal? Sukses. Keluarga yang gagal siapa? Keluarga Abu Lahab. Suami istri, keluarga sama-sama menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada pemimpin yang sukses di Al-Quran. Pemimpin yang sukses, raja yang sukses. Ya. Penguasa yang sukses. Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Penguasa yang paling kaya, penguasa yang kekuasaannya tidak ada melebihi lagi kekuasaan daripada Nabi Sulaiman. Masya Allah, sukses, nggak sombong. Hada min fadli Rabbi. Dan dalam Al-Quran juga ada pemimpin penguasa yang gagal. Siapa? Fir'aun. Ada jenderal yang gagal, dihinakan oleh Allah. Siapa? Haman. Teman-teman rahimakumullah. Jadi tipe-tipe manusia, kehidupan manusia itu sudah ada di Al-Quran. Tinggal kita mau jadi orang nanti. Kita kalau jadi pemimpin, kalau jadi pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, atau Allah berikan nanti amanah memimpin umat masyarakat, kira-kira mau sukses mau gagal? Kalau mau sukses ikutin Al-Quran. Nah teman-teman rahimakumullah, maka di Al-Quran Allah sebutkan, di Al-Quran itu ada manusia-manusia yang sukses, ada manusia yang gagal. Ada kelompok manusia yang sukses, juga ada kelompok manusia yang gagal. Manusia yang sukses itu Allah sebut dalam Al-Quran manusia yang beruntung. Jadi di Al-Quran itu, perhatikan coba,
Di Al-Quran itu disebutkan manusia itu ada manusia yang beruntung, ada manusia yang merugi. Kita mau untung apa rugi? Untung. Jadi anak mau untung apa rugi? Kita mau jadi anak mau untung, punya orang tua soleh solehah, ya nggak? Dididik dengan baik. Orang tua juga pengen untung, punya anak soleh solehah, betul? Nah, maka teman-teman rahimakumullah, siapa dalam Al-Quran manusia yang akan beruntung? Tahu? Nah ini yang karena kita jauh dari Al-Quran jadi nggak tahu. Tahu nggak siapa manusia yang beruntung dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Baqarah ayat kelima, yang sering tuh kita baca, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah dari Tuhan, dari Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi hamba yang beruntung, manusia yang beruntung adalah manusia yang mendapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi manusia yang beruntung itu manusia yang mendapat hidayah dari Allah. Ya, mendapat petunjuk. Coba, manusia yang hidup dalam petunjuk, ya, coba perhatikan. Manusia yang hidup dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan aja juga teratur, yang halal dimakan, yang haram ditinggalkan. Mencari rezeki juga begitu. Yang halal dicari, diambil, diusahakan, yang haram ditinggalkan. Coba kalau orang hidup dalam hidayah petunjuk Allah, maka dia akan berlaku adil kepada siapapun. Dia akan tinggalkan perilaku-perilaku zolim. Ini penting, ya kan? Maka kenapa hari ini banyak terjadi kerusakan, baik sosial di masyarakat maupun struktural? Ya, itu semua karena manusia jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah dalam Al-Quran menyebutkan, surat Al-A'raf ayat 157, Allah itu menghalalkan semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Nah, jadi teman-teman rahimakumullah, ya, kontemplasi kita, perenungan kita di malam nuzulul Quran adalah bagaimana kita punya semangat untuk kembali kepada Al-Quran hidup kita nih. Kita kembalikan nilai-nilai hidup kita sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran, syariat Islam itu, perhatikan. Al-Quran, syariat Islam itu paling sesuai dengan kebutuhan dan fitrah manusia. Coba hari ini, kalau manusia semua hari ini takut lapar, takut COVID-19, takut meninggal. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah lah yang mengenyangkan perut-perut yang lapar, dan Allah lah yang menghilangkan ketakutan menjadi rasa aman. Maka dunia hari ini butuh kepada Islam, butuh kepada Al-Quran, butuh kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah lah yang bisa menghilangkan lapar manusia, dan hanya Allah lah yang bisa menghilangkan ketakutan menjadi aman. Nah teman-teman rahimakumullah, kontemplasinya lagi, perenungannya adalah ketika kita menjadi orang-orang yang beriman sama Al-Quran. Kalian beriman nggak sama Al-Quran? Beriman. Kalau nggak beriman sama Al-Quran, batal iman kita. Ya. Nah, bukti iman kepada Al-Quran harus kita buktikan. Setiap pengakuan pasti membutuhkan pembuktian. Maka bukti beriman kepada Al-Quran adalah yang pertama, tilawatan. Apa tilawatan? Membaca. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Yang pertama, kalau beriman sama Al-Quran itu bagaimana kita semangat baca Al-Quran. Ta'amul bil Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Al-Quran itu pahala yang per karakter, pahala itu cuma pahala baca Al-Quran. Jadi 1 huruf 10 pahala. Masya Allah. Baca Al-Quran itu ngerti nggak ngerti artinya, paham nggak paham artinya, dapat pahala. Masya Allah. Jadi yang pertama tilawatan. Yang kedua fahman. Fahman apa? Fahman itu memahami. Bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Kita belajar sama guru-guru kita, sama ulama-ulama kita. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu firman Allah. Bayangkan, Tuhan yang punya langit dan bumi ini berfirman, berkata-kata dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kata-kata Allah, firman Allah. Masya Allah, luar biasa. Makanya bahasanya luar biasa. Bahasanya indah. Masya Allah, ya, gitu. Yang kedua fahman.
Yang ketiga amalan, mengamalkan pelan-pelan Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, kita salat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita puasa. Suruh birrul walidain, surat Luqman, kita birrul walidain. Suruh berbuat baik, ya, kita berbuat baik kepada tetangga, kepada orang lain dan lain sebagainya. Yang keempat, hifdzon. Apa hifdzon? Menjaga, yaitu dengan menghafal. Kata Nabi Muhammad, orang yang nggak punya hafalan Al-Quran bagaikan rumah kosong. Yang hatinya nggak ada hafalan Al-Quran seperti rumah kosong. Rumah kosong itu rumah yang gampang dimasukin setan. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi pertama tilawatan, yang kedua fahman, yang ketiga amalan, yang keempat hifdzon. Ya, menghafalkan Al-Quran supaya nanti kita kalau ngimamin, nah ini sekarang kan lagi banyak musim imam nih ya, karena stay at home, ya, sholat di rumah, supaya para suami ntar bukan trikul lagi, bukan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas saja, walaupun itu sah, ya kan, biar ada tambahan-tambahan lainnya. Dan setelah yang keempat yaitu hifdzon, yang kelima dakwatan, mendakwahkan Al-Quran kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita. Nah teman-teman rahimakumullah, ini jadi kalau dalam hidup ini kita pengen tidak ada rasa khawatir, ujian ada, kadang-kadang kekurangan harta, kadang-kadang kekurangan makanan, tapi nggak khawatir, karena kita yakin dijaga oleh Allah. Supaya nanti lulus gimana cari kerja, ya kan? Ya, nanti kita mau sekolah kemana, nanti kita mau dapat rezeki dari mana, nggak khawatir. Supaya kita hidup ini tidak khawatir, dan supaya hidup ini walaupun kita diuji oleh Allah tapi tetap punya tafaul, punya optimisme, maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dan kita mulai dari membaca, memahami, kemudian mengamalkan, yang keempat menghafalkan, dan yang kelima mendakwahkan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah terus berikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan fisik kita, kesehatan, juga kekuatan maliyah kita, sehingga kita bisa terus optimal nih melaksanakan ibadah Ramadan 1441 Hijriah ini. Mudah-mudahan nanti semakin kesana kita semakin semangat terus. Apalagi nanti Asrul Awakhir, 10 malam terakhir, insya Allah kita akan iktikaf, ya. Malam kita jagain, kita ibadah, ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan malam Lailatul Qadar. Sama-sama kita tutup kultum kita dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta